Rungkat Mas Bro, viralkan, diduga demi si anak emas. KPU rubah format debat. Diduga demi si anak emas, Gibran Rakebuming, KPU merubah format debat cawapres ya. Jadi di 2024 ini tidak ada debat lagi cawapres seperti di pemilu 2019 ya. Ada apa dengan KPU? Aneh sekali ya. Setelah si anak sulung si anak emas ini dibantu pamannya di MK agar supaya lolos bisa nyapres, kali ini KPU diduga membantunya. Ya mungkin agar si anak emas ini tidak dipermalukan ya. Lagi-lagi acara debatnya dibuat kurang greget ya. Ya setelah debat pemilu sebelumnya, kontestan diberikan contekan berupa kisi-kisi. Sekarang tidak ada debat cawapres dan cawapres akan didampingi oleh capres itu sendiri di acara debat resmi KPU. Saya malah justru berharap ya, di acara debat tersebut ada seorang pakar yang diberikan hak untuk bertanya dan diberikan hak juga untuk menanggapi. Jangan-jangan KPU ini diintervensi Jokowi ya? Orang KPK saja bisa diintervensi Jokowi? Ups. Dua-duanya harus hadir. Ini juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa beliau-beliau berdua masing-masing pasangan calon kan teamwork antara capres dan cawapres, sehingga kemudian supaya publik makin yakin lah teamwork antara capres dan cawapres dalam penampilan di debat. Nanti bukan ada permintaan dari Jinses Pak? Oh bukan, ini kan kita bicarakan, kita sepakati baiknya yang mana. Kalau sekarang kemudian debat cawapres itu ditiadakan, itu namanya KPU gak asik. Saya ini pernah jadi ketua KPU Kota Semarang untuk pemilu tahun 2004. Saya tahu dan saya ngalamin betul. Ada yang mencoba untuk mengintervensi kita supaya panelisnya jangan yang berat-berat, debatnya biasa-biasa aja. Padahal debat yang dimaksud itu adalah untuk mengukur sampai sejauh mana para calon itu memahami persoalan-persoalan, sehingga masyarakat itu menentukan, oh ternyata ini bisa. Kalau sekarang kemudian debat cawapres itu ditiadakan, wah gak asik, karena yang ramai itu ditunggu oleh masyarakat banyak adalah debat cawapresnya. Kalau begini, itu namanya KPU gak asik. KPU gak asik, bos. Geger. Ada dugaan KPU melindungi Gibran Rakebuming Raka atas kebijakan terbaru menghilangkan debat calon wakil presiden. Hal ini diungkapkan politikus Partai Umat Buniani. Bila debat cawapres dihilangkan oleh KPU, patut diduga untuk melindungi Gibran yang selama ini dikenal miskin narasi dan pasti akan dirujak oleh dua cawapres lainnya. Kata sekarang enggak, semua boleh berimprovisasi, berkampanye, termasuk nyuap, termasuk curang gitu. Makanya saya bilang langkahnya apa? Langkahnya sekarang ada hakim. Waktu saya menyatakan itu bahwa setiap pemilu itu curang, tapi curangnya itu di tingkat bawah antar kontestan atau antar pendukung seorang calon itu membayar TPS. Nah, misalnya Mas Andi bersaing di desain saya dapat suara 5.000, Mas Andi 4.000, sama-sama nggak dapat, suara Mas Andi dibeli oleh saya dengan persetujuan ketua TPS. Itu kan curang. Yang atas yang tadinya menang jadi kalah. Nah itu putusan yang saya temukan, dan itu terjadi banyak, masif. Bukan hanya satu, kalau satu mungkin nggak betul, itu masif. Oleh sebab itu setiap pemilu selalu gugatannya ke MK itu ratusan, bukan puluhan, ratusan. Jadi dengan pengalaman masa lalu, Anda meyakini bahwa itu akan terjadi lagi di masa akan datang? Iya, pasti. Kecurangan itu kan ada, seperti perzinaan, permalingan itu kan selalu ada. Makanya ada hukum. Sama, kecurangan pemilu, saya bilang jangan bermimpi ada pemilu. Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah merilis jadwal debat Capres-Cawapres 2024. Debat Capres-Cawapres akan digelar sebanyak 5 kali. 2 kali digelar di bulan Desember 2023, 2 kali di bulan Januari 2024, dan 1 kali di bulan Februari 2024. Pelaksanaan debat Capres-Cawapres akan dilaksanakan di Jakarta. KPU menilai ada beberapa faktor debat tidak digelar di luar Jakarta, salah satunya terkait mobilisasi. Dari 5 debat itu, salah satunya akan digelar di kantor KPU RI. KPU akan memulai debat Capres-Cawapres pertama pada 12 Desember 2023, kemudian 22 Desember 2023, lalu 7 Januari 2024, selanjutnya 21 Januari 2024, dan debat terakhir digelar 4 Februari 2024.
Sebelumnya, untuk sesi keempat debat Capres-Cawapres yang semula digelar pada 14 Januari 2024 diubah menjadi 24 Januari 2024. Nah, yang jelas sampai saat ini, kalau khusus untuk pelaksanaan debatnya, yang jelas 2 kali akan dilaksanakan di bulan Desember ini, mulai pertengahan dan juga nanti minggu ketiga. Dan kemudian kalau di tahun 2024 akan ada 3 kali debat Capres-Cawapres pada bulan Januari sampai dengan awal Februari. Ya, memang kalau debat Capres-Cawapres ya tentu porsinya 5 kali yang diselenggarakan oleh KPU. Tetapi kita sadar betul yang namanya debat 5 kali itu, debat Capres-Cawapres mungkin bisa saja tidak semua isu yang misalnya perbedaan persepsi ya bahwa ini dianggap penting, dianggap urgent segala macam, mungkin tidak terakomodasi. Tetapi debat Capres-Cawapres akan ditayangkan di stasiun TV nasional dengan total durasi 150 menit. Rinciannya 120 menit untuk segmen debat dan sisanya untuk iklan. Debat akan dibagi menjadi 6 segmen. Segmen pertama pembukaan, segmen kedua pendalaman visi misi dan juga program kerja. Dan segmen 3 pendalaman visi misi dan program kerja dengan moderator. Segmen keempat dan kelima berisi tanya jawab dan sanggahan. Terakhir penutup. 3 calon wakil presiden 2024 menanggapi keputusan KPU yang menghapus sesi debat khusus Cawapres. Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menyayangkan keputusan tersebut, sementara Cawapres nomor urut 2 dan 3, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD mengaku siap menghadapi debat. Komisi Pemilihan Umum memutuskan debat Capres dan Cawapres 2024 tidak dilakukan secara terpisah dalam 5 kali gelaran. Itu artinya tidak ada sesi debat khusus Cawapres seperti tahun 2019. Keputusan KPU ini menjadi sorotan banyak pihak. Namun, Ketua KPU Hasyim Asyari menepis anggapan bahwa keputusan ini terkesan membela Cawapres tertentu. Mengapa dua-duanya harus hadir? Ini juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa beliau berdua masing-masing pasangan calon kan teamwork antara Capres dan Cawapres, sehingga kemudian supaya publik makin yakin lah teamwork antara Capres dan Cawapres dalam penampilan di debat. Nanti bukan ada permintaan dari James Pak ya terkait dengan bukan, ini kan kita bicarakan, kita sepakati baiknya yang mana. Itu salah satu kesepakatan yang kita capai dalam pertemuan kemarin. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyayangkan sesi debat khusus Cawapres dihapus. Ia berharap debat khusus Cawapres tetap ada sebagai bentuk transparansi dalam adu gagasan. Ya, sebetulnya debat ini kan bagian dari transparansi rencana dan gagasan ke depan. Kalau pemilu ini mau baik, ya, kita adu gagasan, adu program, adu ide, dan siap melakukan itu. Tapi KPU kita tunggulah supaya lebih terbuka. Sementara Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku akan mengikuti mekanisme debat sesuai yang ditetapkan oleh KPU. Mengikuti keputusan KPU. Hal senada disampaikan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang menyatakan siap menghadapi debat khusus ataupun tidak. Saya siap debat khusus maupun tidak khusus. Namanya calon pemimpin harus siap. Kalau ditiadakan atau tidak diadakan ya terserah KPU aja, kan mereka yang ngatur. Saya tidak mau ikut ngatur. Jika merujuk pada peraturan KPU RI yang sudah ditetapkan, debat Capres-Cawapres seharusnya digelar 5 kali yang terdiri dari 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Namun, pada Pilpres 2024, format debat Capres-Cawapres diubah menjadi 5 kali gelaran tanpa dipisahkan antara Capres dan Cawapres.